Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada bagian ini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang solid principle dan clean code atau biasa disebut SRP dan OCP. Nah, program ini tuh menerapkan solid principle yaitu untuk menghasilkan clean kode, yaitu kode yang mudah dibaca, dipelihara, dan dikembangkan. Fokus utama pada Single Responsibility Principle atau SRP dan Open Closed Principle atau OCP. Nah, saja Single Responsibility Principle SRP. Nah, apa itu SRP? Nah, SRP ini tuh menyatakan bahwa satu kelas hanya memiliki satu tanggung jawab. Jika satu kelas memiliki banyak tugas, maka perubahan kecil dapat menyebabkan banyak error. Oleh karena itu, setiap kelas dipisahkan berdasarkan fungsinya. Nah, di sini saya akan membuat contoh codingannya ya. Nah, kita klik di sini default ini, kemudian klik Java class. Nah, kemudian ininya diganti, dikasih nama user. Nah, Nah, jadi pada contoh ini tuh kelas user hanya bertugas menyimpan data, sedangkan user file repository bertugas menangani penyimpanan file. Nah, kenapa di sini terjadi error? Karena belum ditambahkan file baru yang bernama main Java. Nah, jadi menyebabkan ini tuh error. Nah, jadi kita akan membuat file baru lagi yaitu main Java. Terus namanya itu main Java. Nah, di sini kita akan ketikkan dulu kodenya yang benar. Jika sudah seperti ini, kita coba run file main Java ini. Nah, kita coba run.
Nah, sekarang kodenya sudah berhasil karena kita sudah ada file main Java ini tersebut. Nah, jikalau misalkan user Java ini belum, user Java ini, akan tidak error lagi karena sudah ditambahkan oleh main Java. Nah, begitulah untuk SRP ini. Nah, di sini selanjutnya adalah Open Closed Principle atau OCP. Nah, OCP ini tuh menyatakan bahwa kelas dapat dikembangkan tanpa mengubah kode yang sudah ada. Dengan menerapkan OCP, fitur baru bisa ditambahkan tanpa merusak kode lama. Nah, contohnya tuh seperti kode berikut, itu payment method Java. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, jadi pada contoh ini tuh metode pembayaran baru dapat ditambahkan dengan membuat class baru tanpa mengubah payment service-nya gitu. Nah, ini juga sama gitu. Kalau misalnya ini juga ada yang namanya main Java. Nah, ini juga kalau misalnya ini misalnya tuh main Java ini tuh kita tidak dibuat, maka itu akan error. Jikalau main Java-nya itu tidak ada. Nah, di sini misalkan contoh seperti ini, aku akan mencontohkan. Nah, misalnya tuh main Java-nya itu kita hapus ya misalnya tuh. Nah, kita kembali. Nah, jika tidak ada, tuh. Jikalau misalnya kode main Java tersebut ini tidak dibuat misalnya tuh atau dihapus, maka akan terjadi error. Nah, jikalau kita tambahkan lagi, misalnya kita klik lagi main Java ini. Nah, kita paste lagi yang tadi. Nah, jika ini kita kembali ke payment method Java. Nih, di sini kita lihat. Nah, di sini tuh yang error tadi itu akan berubah menjadi tidak error lagi. Nah, begitulah bahwa payment method ini tuh harus file yang namanya main Java ini dulu begitu. Nah, jadi kesimpulannya, jadi dari penerapan SRP membuat kode lebih terstruktur. Nah, sedangkan CP membuat sistem fleksibel dan mudah dikembangkan. Nah, jadi di sini kita coba akan run lagi. Coba kita akan run file. Apakah berhasil? Nah, di sini tidak terjadi error karena kita sudah buat file yang namanya main Java. Nah, jadi kesimpulannya pada penerapan SRP membuat kode lebih terstruktur, sedangkan OCP membuat sistem fleksibel dan mudah dikembangkan. Dengan menerapkan kedua prinsip ini, kode menjadi lebih clean, aman, dan siap dikembangkan di masa depan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.